you with it, drop it. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fatika Ramadhani, Irma Sari, Maya Arafa Ramatuka, Mutiatun Soleha, Nadia Octavia, Nurlinda Febriani, dan juga Widya Bismi Ramadhani. Di sini kami akan menampilkan drama yang bertema genetika dengan judul Body Shaming. Di masa pandemi seperti ini, banyak membuat orang merasakan kejenuhan karena hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online. Dengan ini banyak memicu orang menjadi kesepian, kurangnya interaksi, dan pada akhirnya membuat orang menjadi stres. Hari ini aku dan teman-teman melakukan meet up setelah kami tidak bertemu selama hampir 2 tahun. Pagi ini, aku bersiap-siap untuk bertemu dengan teman-teman di kampus. Muti, kok lu kayak gendutan ya, Mut? Masa sih? Hayo lagi ngapain? Ngaca terus udah cantik tahu. Itu nggak apa-apa. Udah yuk, kita berangkat sekarang. Udah pada nungguin tahu. Oh yaudah, ayo. Saat di perjalanan, Tadi tuh ngapain sih kamu tuh? Dari tadi ngaca terus kamu tuh megang pipi kanan bolak-balik. Enggak kok, nggak apa-apa, Mut. Bener nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Seriusan. suasana di kampus terasa sejuk dan asri. Di pinggir embung terdapat 2 orang mahasiswa sedang bercakap-cakap sembari menunggu teman mereka datang. Akhirnya ya, setelah sekian lama kita cuma bisa ngobrol secara online, sekarang bisa ketemu kayak gini. Seneng banget deh. Iya, seneng banget ya bisa meet up kayak gini. Kangen nggak sih sama suasana kampus kuliah tatap muka gitu? Iya, kangen banget tahu. Kangen praktikum online, kangen pulang maghrib waktu praktikum. Pokoknya kangen semuanya deh. Iya bener, tapi sayang ya si Maya sama Widya nggak bisa ikut. Ya mau gimana lagi ya? Ya udah deh, nanti kita video call meskipun online. Iya, itu bagus tuh. Iya, video call aja sih ya nanti. BTW kok si Muti sama si Fatika lama banget ya? Iya nih, mana mereka ya lama banget. Mungkin mereka bangunnya kesiangan kali. Bisa jadi tuh. Itu mereka bukan sih itu. Oh iya, halo guys. Di seberang sana, Itu mereka. Yuk samperin yuk. Ayo. Hai guys. Hai. Sini duduk. Oke. Dari mana aja sih kalian kok lama banget? Biasalah, kami tuh bangunnya kesiangan. Dasar kalian ini kebiasaan. Udah yang penting orang di sini. Oh ya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat-sehat Pak, ini sehat. Kalau kalian berdua gimana kabarnya? Baik dong. Ya. Akhirnya ya kita bisa meet up lagi kayak gini. Iya, alhamdulillah seneng banget tahu. Bentar deh. Ini Maya sama Widya kok nggak bisa ikutan kenapa? Enggak, katanya sibuk di kampung. Sayang banget lah. Ya udahlah, kita video call aja gimana? Iya, ide bagus tahu. Fat, kok kamu gendutan sih? Pipi kamu makin cabi tuh. Oh iya, makin bulat aja. Seriusan? Masa sih? Seriusan? Iya, kamu sih di rumah mentang-mentang di rumah terus, jadi makan banyak, gak inget porsi. Tuh lihat pipi kamu makin cabi. Udah kalian itu kan kasihan tuh, dia mukanya jadi murung kan. Ya sorry, gak maksud gitu. Udahlah, kita mending kita video call Widya sama Maya. Boleh. Nadia pun mengambil handphonenya di dalam tas dan menghubungi Widya dan Maya. Hai. Terus Wah, udah ngobrol aja kalian, seru banget nih kayaknya. Iya, kayaknya seru banget deh. Jadi pingin deh ikut ke sana bareng kalian. loh, kok sedih? Jangan gitu dong, kita kan masih bisa video call. Ya juga sih. Mana
Ya, baik kok. Gimana suasana kampus? Ramai nggak? Lumayan lah, banyak view baru di sini. Ih, jadi pengen ke sana deh. Ya makanya kesini, jangan sok sibuk di kampung. Bukannya so sibuk, emang sibuk. Terus ngapain? Iya, benar banget tuh. Iya, percaya yang super sibuk. Kok Fatika dari tadi diem aja sih? Kenapa tuh? Iya, Fatika kenapa? Mukanya kok murung gitu? iya itu tuh gara-gara mereka berdua ngomongin Fatika katanya nambah gembul. Terus katanya Fatika tuh nggak itu menjaga pola makan. Nggak gitu sih maksudnya, cuma ngomong fakta aja kok. Iya bener itu. Fatika pun terlihat murung. Udah loh, kalian tuh nggak boleh kayak gitu. Lihat tuh, Fatika mukanya kan jadi murung gitu. Udah, kenapa kok malah pada ribut sih? Ya, jangan ribut dong. Nadia sama Nurul itu jangan ribut. Nadia, Fatika. Bentuknya semua orang itu nggak melulu tentang makanan aja. Kenapa lain loh? Iya tah, emang faktor apa? Iya, setahu aku kalau orang gendut itu faktor makanan, apalagi makanan berlemak tuh. Iya, cuman ada faktor lain juga loh. Kayak misalnya nih, faktor keturunan. Emang bisa gitu? Bisa dong, gini penjelasannya. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 komponen genetik, yakni komponen berupa gen, lalu terdapat komponen berupa DNA, dan juga kromosom. Gen adalah unit pewarisan sifat pada manusia. Dalam gen ini terdapat basa nitrogen, fosfor, dan gula pentosa. Dalam satu unit gen ini yang nantinya akan mewarisi satu sifat pada tubuh manusia. Gen pun berjalan berkumpul pada sebuah rantai yang bernama rantai polipeptida. Beberapa gen yang berkumpul pada rantai polipeptida ini dinamakan DNA. Ketika DNA sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengikat DNA. DNA pun digulung. Yang menggulung DNA adalah protein histon. DNA diputar-putar oleh protein histon. Protein histon memaksa banyak DNA untuk bisa disatukan. Dan ketika usaha dari protein histon ini terlaksana dengan baik, maka muncullah komponen baru yang disebut sebagai kromosom. Gen DNA sama kromosomnya gimana? Kok bisa mempengaruhi kecabiannya si Fatika? Jadi gini, dalam pewarisan sifat itu ada 3 komponen yang mempengaruhi. Misalnya tuh ada ada DNA, ada kromosom. Nah, gen ini apa sih fungsinya? Nah, gen ini fungsinya tuh pewarisan atau pembawaan kode genetik dalam sebuah keturunan sedangkan itu akan menyimpan informasi genetiknya yang dimiliki oleh si gen. Dan untuk yang kromosom yang nantinya akan membawa sifat ke keturunan itu. Nah, di DNA ini ada beberapa proses, kayak proses replikasi, terus ada proses transkripsi dan translasi. Nah, di situ juga ini yang nantinya akan mempengaruhi kode genetik yang dimiliki DNA. Gitu. Aduh, kok aku jadi pusing, jujur nggak paham. Ini coba seperti ini. Di dalam kerajaan yang bernama DNA terdapat 3 proses pewarisan sifat, diantaranya replikasi, transkripsi, dan juga translasi. Ketika DNA sedang bersantai dan bergandengan, tiba-tiba datanglah enzim helikase yang dengan teganya memisahkan DNA menjadi 2 bagian.
setelah DNA terpisah menjadi dua bagian, datanglah enzim primase, di mana enzim ini mengikat DNA bagian atas yang terpisah. Enzim helikase menarik temannya yang bernama RNA. Helikase tahu atas kekosongan DNA yang disebabkan oleh kejahatan primase yang memisahkan DNA secara paksa. Akhirnya, dengan baik hati, helikase mempertemukan DNA dan RNA, lalu menyusun mereka menjadi satu agar DNA tidak lagi mengalami kekosongan. Dan dari sinilah terbentuk primer. Datanglah DNA polimerase untuk mengikat primer dan pada akhirnya membentuk DNA baru yang sama persis seperti DNA awal. Kemudian dengan baiknya datanglah enzim ligase yang akan menyegel DNA baru agar DNA baru ini benar-benar berikat dan menyegelnya. Proses inilah yang disebut dengan proses replikasi. Setelah dengan lelah dan penuh perjuangan, DNA mampu melewati proses replikasi. Ketika DNA sedang bersantai di nukleus, DNA dihampiri oleh RNA polimerase. Maksud dari kedatangan RNA polimerase kepada DNA adalah meminta bantuan DNA untuk menjadi cetakan agar RNA bisa membentuk tim baru yang bernama mRNA. RNA juga memiliki maksud membaca kode genetik yang ada pada DNA. Lalu teman baru RNA yaitu tRNA. tRNA yang di dalamnya mengandung AUAG atau kodon secara jahatnya meninggalkan DNA menuju sitoplasma. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, proses ini disebut proses transkripsi. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya tRNA sampai di tempat barunya. Pada awalnya, tRNA membawa teman ke tempat barunya yaitu asam amino. Asam amino diajak oleh tRNA untuk bersama-sama datang ke suatu tempat yang bernama ribosom kecil. Setelah mereka sampai, entah bagaimana ternyata teman tRNA yang dibawa itu ternyata terbentuk oleh urutan antikodon. Setelah mengetahui latar belakang dari asam amino, kemudian terbentuklah kodon mRNA dan antikodon tRNA. tRNA ini berjalan dengan seenaknya, lalu mengikat kodon star. Kemudian tRNA juga menarik secara paksa subunit ribosom yang besar dan akhirnya tidak berdosanya mengikat keduanya. Setelah keduanya diikat secara paksa, dari sinilah terbentuk tempat baru yang bernama kompleks translasi. Di tempat lain, tRNA membawa temannya yaitu asam amino. Diajaknya bermain ke mRNA melalui pasangan kodon dan antikodon. Kemudian, tRNA yang memiliki ikatan dengan asam amino akan membuat ikatan baru dengan tempat baru yaitu yang bernama situs A. Di situs A, asam amino membawa peptida. tRNA yang nantinya sudah tidak memiliki muatan lagi akan keluar melalui situs E. Kemudian situs A akan menerima tRNA baru. Hal ini terjadi terus-menerus sampai pada teman tRNA yang berakhir yang bernama codon stop. Setelah codon stop datang, maka terminasi faktor rilis akan mengikat situs A pada codon stop dan polipeptida akan melepas diri dari tRNA pada situs P. Akhirnya seluruh kompleks akan memisah. Maka proses ini yang dinamakan proses translasi. Oh gitu, rumit juga ya. Terus nih, sedangkan kalau proses-proses tersebut kalau nggak berjalan lancar, terus gimana? Nah,
dari replikasi, transkripsi atau translasinya itu nggak berjalan dengan lancar, otomatis gen yang diturunkan kepada keturunannya itu nanti itu nggak sempurna. Jadi nih misalnya ada ibu yang memiliki wajah bulat, terus ayahnya memiliki wajah bulat. Nah tapi ketika proses replikasi atau penggandaan DNA itu tidak berjalan dengan semestinya, nggak lancar. Misalnya ada salah satu kode genetik yang tidak terduplikasi secara baik, misalnya yang satunya utuh, yang satunya ada yang bagian yang kurang. Nah di situ akan berpengaruh, bisa aja nih nanti wajah si anaknya menjadi lonjong gitu. Terus kalau udah gini, fungsinya si kromosom ini apa dong? Kan yang direplikasi, yang transkripsi dan translaksikan DNA. Jadi kromosom gunanya buat apa? Aku heran ya, kenapa nih kok jadi bahas kromosom? Padahal sebelumnya kalau kromosom juga berperan penting dalam pewarisan sifat. Jadi gini, kromosom itu gunanya memastikan DNA berada pada tempat yang tepat atau sel. Jadi menjadi rata. Kemudian kromosom itu juga berperan penting loh untuk waktu proses duplikasi. Nah, kromosom inilah yang nantinya akan memastikan duplikasi lancar. Jadi kromosom ini juga yang mempengaruhi keberhasilan dari proses pewarisan sifat. Iya, bener banget, Mun. Oh gitu ya, ternyata kalau dipikir-pikir keren juga ya. Dan bentuknya yang kecil, dia bisa kasih manusia pewarisan sifat yang luar biasa. Makanya jangan di-shaming gitu loh, Fatika. Iya kan dianya aja. Fatika begitu emang karena faktor keturunan loh. Jadi apa salahnya? Bukan cantik kan? Iya toh, Pak? Ya udah deh, aku minta maaf. Kan bukan maksudnya mau body shaming. Iya, maafin aku juga ya, Fat. Ya udah nggak apa-apa, santai aja. DNA is the instruction manual for how to build life. From animals to plants to humans, it defines us all. Information is stored in DNA using 4 types of molecules, which come in pairs. We have billions of these pairs. DNA folds itself into paired packages called chromosomes, which are stored in the nucleus of cells. Each species has a different number of chromosomes. Humans have 46 chromosomes, which contain our genes. Genes act as instructions for molecules called proteins. In humans, genes vary in size from a few hundred DNA bases to more than 2 million bases, and we have an estimated 20,000 to 25,000 of these genes passed during reproduction. Each person has 2 copies of each gene, one inherited from each parent, and most genes are the same in all people except for a small number of genes being slightly different. These small differences contribute to each person's unique physical characteristics, varying from height, color, and personality traits. Some genes are dominant and some are recessive. Dominant genes are more often expressed as observable characteristics, while recessive genes are often masked by dominant genes. The recessive genes are expressed when inherited from both parents. While we share 98% of our DNA with bonobos and chimpanzees, we don't quite look alike because that 2% equals thousands and thousands of different genes. And while all humans share over 99% of our DNA with each other, what we don't share is what makes us unique in our own way. Papa beli apa aja lah ya? Jalan Batu Malang berapaan?